Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Mevar Rajendra dengan NIM 110122325 dari kelas CT 4609. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas WERSAK dari matkul Jarkomdat. Oke, di sini tugasnya menggunakan aplikasi WERSAK. Aplikasi WERSAK ini digunakan untuk mengambil paket data dan menganalisisnya. Untuk menggunakannya, pertama itu kita perlu menyediakan website yang akan dianalisis. Untuk melakukan capture, kita menggunakan WiFi, yang dimana laptop ini menggunakan WiFi untuk terhubung pada internet. Kemudian kita refresh websitenya. Kita tunggu hingga kurang lebih 10 detik untuk menangkap semua percakapan yang ada. Yang kita lihat data yang kita tangkap dengan cara mengetik HTTP pada filter. Dari sini kita lihat bahwa di sini ada HTTP GET, yang mana dari komputer akan meminta data ke web servernya melalui URL yang kemudian direspon dengan ditandai dengan 200 OK ini. Dari source ini terdapat IP address dari komputer, yang mana IP tersebut adalah 10.60.233.235 yang meminta kepada server atau URL tersebut yang IP-nya adalah 202.9.85.93. IP tersebut bisa kita buktikan dengan cara menggunakan CMD dengan melakukan ping ke URL tujuan. Dapat kita lihat di sini IP-nya sama, yaitu 202.9.85.69. Kemudian untuk mengetahui IP address dari komputer ini dapat dengan cara mengetikkan IP config, dan dapat kita lihat IP-nya sama, yaitu 10.60.233.235. Kemudian untuk tugas yang poin B, kita dapat pergi ke tab statistik, kemudian protokol hierarki. Nah, di sini terdapat protokol-protokol yang ditampilkan secara hierarki. Yang pertama ada frame internet, yang mana internet ini merupakan protokol jaringan yang mendefinisikan cara data dienkapsulasi dan ditransmisikan melalui media fisik seperti kabel. Kemudian di sini ada internet protokol versi 4, yang mana merupakan lapisan ketiga lapisan network. IP versi 4 ini digunakan untuk merutekan paket data antar jaringan. IP versi 4 ini harus unik agar paket data itu tidak kesasar. Kemudian ada Transmission Control Protocol atau TCP, yang merupakan lapisan keempat, yaitu lapisan transport. TCP ini digunakan untuk memastikan data tiba di tujuan tanpa ada kesalahan atau bagian yang hilang. Kemudian ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, yang merupakan lapisan ketujuh atau lapisan application yang digunakan untuk komunikasi antar browser web dan server web. Kemudian di sini ada Line Based Text Data, yaitu bukan protokol tertentu namun lebih merupakan deskripsi jenis data yang ditransfer melalui HTTP. Dalam kasus ini, Line Based Text Data ini memungkinkan bahwa datanya adalah teks yang dapat dibaca manusia yang berpotensi diformat dalam bentuk baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Arahma dengan NIM 11012233392 kelas TT 4609. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal C dan D. Soal C, di sini terdapat protokol layer 7 yang terlibat dalam komunikasi ini adalah HTTP. Gunakan menu follow TCP stream pada paket HTTP GET. Kalian dapat memilih salah satu protokol HTTP proses GET yang muncul pada list. Jadi kita di sini di Wireshark kita filter dulu ke HTTP. Kemudian di sini terdapat info, yaitu yang GET dan 200 OK, HTTP 11 200 OK. Nah, kita pilih yang GET, lalu klik kanan ke follow ke TCP stream. Nah, pada TCP stream ini terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu adalah yang di atas ini untuk permintaan, dan yang kedua itu untuk respon. Permintaan itu adalah dari klien ke server, dan
respon ini ya berarti respon dari server tersebut. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama itu di GET HTTP 1.1. GET ini adalah metode HTTP yang digunakan. GET itu meminta data dari server, kemudian ini itu terdapat root directory yang biasanya itu ke homepage. Lalu HTTP 1.1 ini adalah protokol HTTP yang digunakan. Kemudian di bawahnya ada host Doto Lecturer Pens ACID. Ini adalah nama server web yang diminta. Kemudian terdapat connection keep alive. Itu berarti browser ingin koneksi tetap terbuka setelah menerima respons, dan itu tuh memungkinkan komunikasi setelahnya untuk lebih cepat. Kemudian terdapat cache control, max age sama dengan 0. Ini itu tidak ingin menggunakan data cache dan dia itu mengambil versi terbaru dari sumber tersebut. Kemudian ada upgrade insecure request one. Ini itu menunjukkan bahwa Pramban lebih suka menggunakan koneksi aman atau HTTPS jika tersedia. Kemudian terdapat user agent. Ini itu perangkat lunak Pramban yang digunakan seperti nomor versi dan sistem operasi. Di sini menggunakan Mozilla. Kemudian ada accept. Ini menunjukkan jenis konten yang dapat diterima oleh Pramban. Dia itu bisa accept text, HTML, application gitu-gitu. Kemudian ada accept encoding. Ini itu Pramban yang dapat memahami konten terkompresi. Di sini bisa gzip atau deflate. Terus ada accept language. Ini tuh dia bisa menerima bahasa yaitu English US. Kemudian masuk ke bagian 2, ada HTTP 11200. Oke, ini itu kode status dari respon yang menunjukkan dia itu permintaannya berhasil. Kemudian date itu tanggal respon dibuat oleh server gitu. Terus dari server ini mengidentifikasi perangkat lunak server web yang digunakan. Kemudian ada X powered by. Ini itu di mana konten ini dibuat, yaitu di PHP. Terus cache control. Ini itu harus divalidasi salinan cache dari konten dengan server sebelum menggunakannya. Terus ada expires. Ini itu tanggal dan waktu setelah konten cache dianggap kadaluarsa. Terus ada vary, ini variasi dari accept encoding. Terus konten encoding, data respon dikompresi menggunakan gzip. Terus konten length, ini ada 31.652 itu dalam satuan byte. Ini itu ukuran data respon. Kemudian ada keep alive, itu timeout 5, max 100, dia tetap terbuka selama durasi tertentu gitu. Terus ada connection keep alive sama kayak yang tadi. Lalu content type, text HTML. Soal D, itu pilih salah satu paket HTTP, perhatikan pada bagian panel paket detail, ceritakan dan jelaskan. Nah ini, tuliskan source IP address, destination IP address, source MAC address, dan destination MAC address. Nah dari Wireshark kita bisa membuka IP address dari Ethernet, ya dari Ethernet ini. Kemudian ada tulisannya ini. Ini itu 58696C4CADC7 itu adalah MAC address destination. Terus yang bawah ini adalah MAC address source. Lalu untuk IP address itu ada di sini. Source address nih 10.60.233.235. Destination address-nya 202.985.69. Nah, lalu apa perbedaan alamat IP dan MAC? Jenis alamat IP address itu bersifat logis, sementara MAC bersifat fisik. Kalau MAC itu dia permanen, ada kayak tertanam di perangkat itu. Kalau IP address itu bisa berbeda-beda. Kemudian ada fungsi. IP address digunakan untuk identifikasi jaringan, sedangkan MAC address digunakan untuk identifikasi perangkat di level hardware. Kemudian, nah ini IP address itu bisa berubah tergantung pada jaringan yang terhubung, sedangkan MAC address bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Kemudian dari segi subnetting, IP address dapat dibagi-bagi menjadi subnet untuk mengatur jaringan yang lebih besar, sedangkan MAC address tidak menggunakan subnetting. Kenapa perlu ada dua alamat tersebut? Ya karena digunakan untuk identifikasi perangkat, kemudian identifikasi fisik perangkat untuk MAC address. Kemudian untuk pengalamatan internet karena mereka itu nggak boleh sama satu sama lain. Dan ya untuk keamanan jaringan, untuk firewall, lalu kontrol akses jaringan dan pemecahan masalah jaringan.
Perkenalkan, nama saya Aliza Utemi Zahra dengan NIM 1101223083 dari kelas AT4609. Di sini saya akan melanjutkan untuk mendemonstrasikan poin yang E, yang dimana pertanyaannya, jika dalam masih di list hasil filter untuk HTTP, perhatikan proses dari mulai HTTP GET request sampai dengan proses HTTP 200 OK. Yang pertama, mari kita untuk memfilter terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan HTTP, kemudian kita enter. Lalu kita cari yang Transmission Control Protocol. Oke, yang belah sini. Selanjutnya kita cari temp step. Oke, ini yang bawah. Kemudian kita klik kanan, kemudian pilih apply as column. Sama juga yang di bawahnya, kita apply as column. Nah, mungkin jadi apa sih time sense first frame ini? Ya, jadi dia ini tuh akan menunjukkan berapa lama sih waktu yang telah berlalu sejak bingkai pertama dalam tangkapan tersebut diterima. Nah, ini juga berguna untuk melihat gambaran keseluruhan durasi komunikasi yang terjadi. Sedangkan time sense previous ini tuh menunjukkan jeda waktu antara bingkai yang sedang dilakukan atau yang sedang dianalisis sebelumnya dalam urutan penerimaan. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung waktu yang diperlukan dari HTTP GET sampai responnya ke HTTP 200 OK. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa bagaimana sih cara kita menghitungnya. Untuk menghitungnya tuh kita cukup hanya dengan mengurangkan saja. Kita mengurangkan 0,43477 ini dikurangkan dengan HTTP GET yaitu 0,02011200, maka akan ditemukan hasilnya yaitu 0,414665 delta. Nah, ini adalah hasil dari pengurangan antara HTTP GET 200 OK dengan HTTP GET itu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk poin yang F. Di sini gunakan filter untuk menampilkan proses yang melibatkan protokol TCP dan UDP. Oke, kita ganti dulu filternya yaitu TCP Nah, di sini kita udah enter. Di sini adalah hasil dari filternya. Terus di sini jelaskan kapan masing-masing protokol tersebut digunakan pada proses kita melakukan capture dari Wireshark tersebut. Oke, di sini itu kapan ya? Jadi kapan kita melakukan filter ini tuh di saat analisis masalah protokol jaringan. Nah, jadi ketika kita mengalami masalah koneksi jaringan, kita dapat menggunakan filter TCP atau UDP untuk memfokuskan pada lalu lintas protokol tertentu. Misalnya, jika aplikasi website tidak dapat terhubung, kita bisa memfilter lalu lintas TCP untuk melihat apakah ada masalah pada protokol tersebut. Di sini kan bisa dilihat ya TCP dan UDP. Untuk keamanan. Jadi saat kita melakukan menyelidiki serangan jaringan atau aktivitas mencurigakan, filter TCP dan UDP dapat membantu kita mengidentifikasi pola lalu lintas yang tidak biasa. Kita juga bisa menggunakan filter ini untuk memfokuskan pada jenis-jenis protokol tertentu yang terlibat dalam serangan atau aktivitas mencurigakan. Kemudian juga ini pun akan berguna sekali untuk optimasi kinerja jaringan. Jadi dalam beberapa kasus, kita mungkin ingin menganalisa lalu lintas TCP atau UDP untuk mengidentifikasi titik-titik lemah atau area di mana kinerja dengan jaringan kita ditingkatkan. Filter ini tuh dapat membantu kita fokus pada jenis-jenis protokol yang terlibat dalam pertukaran data yang mempengaruhi kinerja jaringan. Nah, jadi itulah kenapa atau kapan sih kita harus menggunakan filter dari protokol TCP dan UDP. Seperti itu. Mungkin cukup sekian demonstrasi untuk tugas jaringan komunikasi data. Sekian, terima kasih.